Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope that you are always in a good condition and always keep healthy. Welcome to English learning class with me, Mrs. Ina. Well everybody, our topic today is about formal invitation. Atau topik kita hari ini adalah tentang formal invitation atau undangan formal. Okay, what is formal invitation? All of you have to know the definition of formal invitation. Formal invitation is an invitation which follows as dignified form, tune, or style in agreement with an established norm, custom, or values. Jadi, undangan formal adalah undangan yang mengikuti bentuk atau gaya atau norma yang sudah ditetapkan. The examples: an invitation to a wedding, an invitation to graduation ceremony, and etc. Jadi, contohnya ada undangan ke acara pernikahan, kemudian undangan untuk mengikuti upacara wisuda, dan sebagainya. Itu adalah termasuk contoh formal invitation. Next, the common format of formal invitation. Format umum dari sebuah undangan resmi. What is that? Number 1, put the organization or host logo at the top of the invitation. Jadi, format umum dari sebuah undangan resmi itu yang pertama adalah letakkan logo organisasi atau tuan rumah atau si pengundang di bagian atas undangan. Next, write the host full name. That is, tulis nama lengkap si pengundang atau si pemilik acara. Number 3, extend the invitation, such as request your presence or cordially invite you to attend. Kembangkan isi undangan dengan meminta atau menuliskan di situ, meminta kehadiran Anda atau dengan hormat mengundang Anda untuk hadir dan sebagainya. Jadi, extend the invitation atau kembangkan undangan tersebut dengan menambahkan kalimat-kalimat tersebut atau kalimat-kalimat tadi. Next, number 4, provide information about the event, such as breakfast, an award ceremony, receptionist, and etc. Jadi, di bagian keempat ini, berikan informasi tentang acara. Misalnya, ada acara sarapan, atau mungkin di situ ada upacara penganugerahan, atau mungkin ada acara resepsi, dan sebagainya. Next, number 5. State the purpose of the event. In honor of, Sebutkan tujuan acara dengan membuat kalimat in honor of atau untuk menghormati titik-titik. Next, number 6. Provide the date of the event. Cantumkan tanggal acara atau tanggal pelaksanaannya. And then, number 7, write the time of the event in full. Jadi, kalian ketika harus menuliskan undangan secara resmi, maka diminta untuk menuliskan waktu acara tersebut secara lengkap. Next, number 8. Provide the location of the event and its street address. Cantumkan lokasi acara dan alamat jalannya. Ya, jadi dalam undangan itu harus ada alamat lengkap
ya, atau lokasi pelaksanaan acara tersebut, ada alamatnya, dan yang jelas di situ ada alamat jalannya. Kemudian number 9, provide special instruction if any. Jadi berikan instruksi, atau di sini special instruction berarti berikan instruksi khusus jika ada. Misalnya berkaitan dengan dress code, ya, atau pakaian yang harus dikenakan, kemudian misalnya acara akan dimulai jam 8 tepat, sehingga nanti orang yang diundang itu akan datang on time, karena di situ sudah ada provide special instruction, jadi memberikan instruksi khusus, ya, dalam undangannya. Next, number 10, include your RSVP. Jadi di situ dalam undangan resmi itu juga menyertakan informasi RSVP yang digunakan untuk menanggapi undangan, menanggapi kehadiran atau ketidakhadiran untuk undangan tersebut. Well, next, this is the example of formal invitation. Ini ada satu contoh bentuk undangan formal. Dilihat di situ kita menggunakan calligraphy style. Kemudian di situ tertulis The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation request the blessings of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Proceed benefit the educational fund. Di sini juga ada RSVP-nya. RSVP-nya di sini tertulis namanya Edo dengan ada di situ nomor handphone yang bisa dihubungi atau kontak personnya. Kemudian di sini juga ada special instruction yang dimasukkan atau cantumkan dalam undangan, yaitu tentang dress code. Di sini we have to wear batik, ya. Next, this is also another example, that is wedding invitation. Ini ada satu contoh lagi, dan ini bentuknya adalah undangan untuk ke acara pernikahan. Masih sama, kita menggunakan calligraphy style. Here, Mr. and Mrs. Pujianto, this is the name of the house, cordially request the blessings of your company. Dengan hormat, mengundang Anda on the wedding ceremony of their daughter. Ya, ini adalah the kind of event, wedding ceremony. Jadi, upacara pernikahan of their daughter. Jadi, yang menikah siapa? Their daughter. Their-nya ini adalah Mr. and Mrs. Pujianto. Daughter adalah anak perempuannya. Namanya adalah Siti with Denny. And the date here on Friday the 12th. 12-nya juga tertulis tidak angka, tetapi di sini tertulis dengan huruf, ya, of December at 7 o'clock in Gedung Kartini. It shows the times. And then here the name of the street, Gatot Subroto Street. Yes, this is the street atau venue, Jakarta. And also here we have special instruction, dinner will be served at 8 p.m. sharp. Makan malam akan disajikan jam 8 tepat. Jadi paling tidak di sini ada permintaan harapan bahwa para undangan itu datang sebelum jam 8. And also here we have RSVP, yakni this is the request to respond. Jadi untuk kehadiran atau mungkin ketidakhadiran ini bisa menghubungi kontak person yang ada di sini. Next,
response card atau kartu begini. Jadi untuk formal invitation itu biasanya menyertakan yang namanya kartu tanggapan, ya. Kartu tanggapan itu biasanya masuk dalam atau include in formal invitation. Dan kartu tanggapan itu harus, ya, di sini dikembalikan lagi, ya. Response card is usually included in the invitation and the invited person should return it to the inviter to confirm. Bahwa kartu tanggapan ini biasanya dimasukkan dalam undangan dan orang yang diundang itu harus mengembalikannya kepada si pengundang untuk mengkonfirmasi kehadiran atau ketidakhadirannya. Next, this is the example of replay card atau response card, ya. Attend berarti menghadiri, unable to attend berarti tidak bisa menghadiri. Nah, ini contoh satu ungkapan yang menunjukkan mampu menghadiri atau bisa menghadiri. Mr. and Mrs. Jokowi accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Anantio to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Jadi di sini accept dengan senang hati menerima undangan dari Mr. and Mrs. Anantio untuk menghadiri upacara pernikahan putri mereka pada hari Jumat tanggal 12 Desember pada pukul 7. Yang ini juga Mr. and Mrs. Yusuf Kala accept the invitation with pleasure, menerima undangan tersebut dengan senang hati. Nah, kalau yang ini kebalikannya berarti regret. Jadi tidak bisa menghadiri. Mr. Prabowo regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Anantio for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due the prior engagement. Pak Prabowo dengan sangat menyesal tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena pertunangan sebelumnya. Kemudian Mr. and Mrs. Hatta regret to decline the invitation due to health reason. Mr. and Mrs. Hatta dengan menyesal juga tidak bisa menghadiri undangan karena alasan kesehatan. Nah, untuk merespon formal invitation, ya, responding to formal invitation, we have to pay attention on the first formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi undangan formal itu harus direspon dalam waktu 3 hari. Replies are written in the third person. Responnya ditulis oleh orang ketiga. Replies have to be handwritten. Jadi replies itu harus ditulis dengan tulisan tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi alasan harus diungkapkan secara jelas karena tidak mampu menghadiri undangan tersebut. Jadi kalau tidak bisa hadir harus menyebutkan alasan dengan tepat. And this is some differentiation between formal and informal invitation. Kalau formal invitation itu tadi dalam bentuk kartu and written in calligraphy style. Sedangkan informal invitation ditulis dalam huruf dan berupa angka. Okay, that's all for my explanation. Thank you for your attention. Keep on spirit and keep your health. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.